Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Ainun Jariah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses terhubungnya emosi dengan otak. Yuk simak videonya. Pernah gak sih kalian merasakan mood yang berubah-ubah, terkadang baik, terkadang ada hal yang membuat kecewa, terkadang juga emosi. Nah, kalian tahu gak hal itu disebabkan oleh suatu hormon yang ada pada tubuh kita, dan rasa emosi juga ada kaitannya dengan otak loh. Bagian mana sih tempat yang bertanggung jawab terhadap emosi kita? Bagian otak yang bertanggung jawab terhadap emosi itu berada pada limbik. Tidak hanya pada limbik, ada bagian otak yang juga berperan, yakni hipokampus, cingulate gyrus, amigdala, frontal cortex, dan orbitofrontal cortex. Di sanalah emosi yang diatur. Seorang penelitian, yakni Jack Panksepp, mengemukakan bahwa terdapat dua macam perintah aliran emosi yang di dalam otak, yakni komunikasi pada beberapa struktur otak, melakukan fungsi merespon situasi yang menimbulkan tantangan. Proses terhubungnya emosi dengan otak. Menurut Leduc, kehidupan pertama individu begitu penting untuk kehidupan emosionalnya di masa dewasa. Pada tahap awal kehidupan, pengalaman bayi melalui interaksi dengan pengasuh disimpan dalam amigdala dalam bentuk yang kasar tanpa kata-kata, karena bayi belum bisa memahami bahasa. Amigdala yang kurang mengalami perangsangan dibandingkan dengan bagian otak lainnya akan menyebabkan penurunan kemampuan individu untuk mengekspresikan emosi tentang peristiwa yang mereka alami. Hal ini disebut dengan affective blindness. Di kehidupan selanjutnya, perangsangan yang diterima oleh individu melalui indera akan terkirim pada amigdala di otak melalui dua cara. Yang pertama, yakni pada cara pertama, rangsangan yang telah terkirim ke talamus akan melewati neokortex untuk selanjutnya diteruskan ke amigdala jika dianggap perlu. Yang kedua, yakni rangsangan akan mencapai amigdala secara langsung melalui sinaps. Rangsang yang dapat pada amigdala ini akan memicu aktivasi dari pusat emosional seperti sekresi hormon tubuh, memobilisasi pusat gerakan, aktivasi sistem kardiovaskuler, dan otot-otot. Demikian rangkaian timbulnya reaksi yang dimunculkan setiap individu ketika menerima rangsangan yang dari luar. Sementara amigdala dan neokortex memiliki robot emosional dan bobot pemikiran yang rasional pada perangsangan yang diterima oleh individu. Apabila sebuah rangsangan tidak singgah pada neokortex, maka terjadilah reaksi individu terhadap rangsangan lebih banyak, diwarnai oleh alasan emosional yang tersimpan di amigdala. Keadaan ini dikenal dengan kejadian pembajakan atau hijacking. Lalu bagaimana sih mencegah pembajakan amigdala ini? Langkah pertama dalam mencegah amigdala adalah dengan cara mencari tahu penyebabnya. Ketika kita merasakan gejala pembajakan amigdala, cobalah sejenak berhenti untuk fokus apa yang menyebabkannya. Beberapa penyebabnya adalah stres emosional atau mental. Secara umum, stres bisa memberi pengaruh sampai syaraf tertentu, tetapi setiap orang mempunyai gangguan stres yang berbeda, karena stres yang mereka derita disebabkan oleh faktor yang berbeda pula ketika kalian marah. Ingatlah, tindakan saat ini adalah respon otomatis dari amigdala. Belum tentu sikapmu ini baik atau benar. Nah, dari sini kamu hanya perlu berpikir secara rasional. Aku harus gimana ya? Berikut ini untuk mencari solusi yang paling rasional untuk mengatasi situasi saat emosi, dan jangan lupa untuk menjaga deru nafasmu. Bernafaslah dengan santai, ini bisa mempermudah kamu mengendalikannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai proses terhubungnya emosi dengan otak. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaklumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.